2, 1, luncurkan! Halo sahabat militer magazines. Seperti yang kita ketahui, beberapa sepekan kemarin dihebohkan dengan makin panasnya China dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Kedua negara sama-sama menerjunkan militer di perairan tersebut dengan saling tuding provokator. Negara China menyiagakan militer di Kepulauan Paracels dan senjata anti pesawat terbang DF-21D dan DF-26. Sementara Amerika Serikat mengoperasikan bomber B-52H dan 2 kapal induk Nimitz dan USS Ronald Reagan untuk melakukan latihan perang. Kementerian China dan Pentagon pun sama-sama saling adu mulut, melontarkan pernyataan mengecam satu sama lain. Dan yang terbaru, setelah Pentagon menyebut China pembuat kawasan tidak stabil, Beijing mengeluarkan statement yang memperingatkan Amerika Serikat dan meminta menghentikan mobilisasi militer ke kawasan. Tak ayal, hal ini membuat sejumlah pengamat internasional mengatakan friksi keduanya di LCS bisa menyulut konfrontasi langsung. Bahkan dikhawatirkan Perang Dunia Ketiga bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan sikap negara Indonesia, terutama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Sebelum lanjut, pastikan sudah subscribe ya. Akhirnya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia angkat bicara. Indonesia menegaskan tidak akan memihak siapapun jika perang terjadi antar kedua negara. Itu merujuk dan berpijak pada konstitusi kita, yaitu terlibat dalam ketertiban umum kemudian ketertiban dunia, kemudian menjaga perdamaian abadi, kemudian menghormati kemerdekaan. Itu posisi kita. Jelas juru bicara Kementerian Pertahanan Dhanil Anza Simanjuntak. Kemudian yang kedua, tentu posisi kita juga adalah posisi bebas aktif. Kita tidak terkait dengan fakta pertahanan manapun. Kita tidak pernah bergabung dengan fakta pertahanan manapun, sehingga posisi kita tentu adalah menjaga jarak yang sama, kedekatan yang sama dengan semua negara di dunia. Meski demikian, ia berujar Indonesia sendiri cukup siaga untuk mengantisipasi jika terjadi konflik, terutama untuk menjaga NKRI. Terkait dengan misalnya makin panasnya Laut Cina Selatan, untuk menjaga secara teknis kedaulatan kita, tentu Angkatan Laut, Angkatan Udara sudah terus berjaga di Laut Natuna. Itu upaya untuk berjaga-jaga. Tapi kemudian posisi kita tentu adalah posisi peacemaker, jelas Dhanil. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga telah secara aktif melakukan komunikasi, baik langsung ataupun via telepon, dengan menahan negara-negara kawasan seperti Filipina, Malaysia, dan Australia. Prabowo juga telah berkomunikasi dengan menhan Amerika, Jepang, dan Rusia. Terakhir ini, masa COVID-19 semuanya beliau telepon, semuanya bicara tentang kita harus menjaga perdamaian. Kenapa? Karena situasi COVID-19, tegasnya.
Kami pahami sekarang makin panas Laut Cina Selatan. Australia sudah ikutan, misalnya mengirim kapal perang mereka, kemudian India dengan China makin panas. Kemudian Amerika apalagi dengan China juga makin panas. Kemudian negara-negara di kawasan itu semuanya bersiap dan sebagainya. Nah, yang ingin disampaikan oleh Indonesia melalui Pak Menhan, semuanya harus menjaga diri dan kita di kawasan. Pak Menhan selalu menyatakan jangan sampai kemudian kawasan kita di sekitar Laut Cina Selatan kemudian jadi battleground begitu. Yang bertempur negaranya tidak di situ, tapi kemudian itu jadi battleground kita seperti di Timur Tengah dan sebagainya. Jadi posisi kita tentu adalah posisi peacemaker. LCS menjadi panas pasca China mengklaim 80% wilayah sebagai kawasannya. Ini mengundang friksi dengan banyak negara ASEAN dan melibatkan Amerika Serikat masuk. LCS memiliki banyak kekayaan alam termasuk cadangan migas yang besar, ikan, hingga logam tanah jarang atau rare earth element yang aplikasinya banyak untuk industri hilir berteknologi tinggi. Menurut Council for Foreign Relations, di LCS ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam. Sementara itu, Angkatan Laut Filipina dan India mengaku akan bergabung dengan Amerika Serikat terkait penjagaan Laut China Selatan. Inggris dan Australia juga sudah menyatakan hal yang senada. Panasnya Laut China Selatan mungkinkah untuk memicu Perang Dunia Ketiga? Laut China Selatan atau LCS merupakan teritori yang sering dipersengketakan oleh China dengan negara-negara Asia Tenggara. LCS sebagai jalur perdagangan strategis juga dinilai memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga banyak yang mengklaim wilayah itu. LCS merupakan suatu wilayah yang membentang seluas 1,4 juta mil persegi di Samudra Pasifik, yang melintasi berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina, Indonesia, hingga Vietnam. LCS juga meliputi wilayah mulai dari Selat Malaka hingga Selat Taiwan. LCS juga memiliki ratusan pulau. Namun, yang paling besar antara lain adalah Pulau Spratly, Pulau Paracel, Pulau Pratas yang juga diklaim oleh negara ASEAN. Namun, kebanyakan pulau-pulau tersebut tak berpenghuni menurut Council for Foreign Relations, sehingga secara historis sangat susah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Isu teritorial lain yang juga melibatkan China, pemicunya adalah klaim negeri Xi Jinping bahwa 80% LCS atau sekitar 2000 km area merupakan bagian negaranya dengan konsep 9 garis imajiner atau 9 dash line. 9 garis imajiner itu membentang sejauh ratusan mil dari bagian selatan dan timur provinsi Hainan, China. Pada tahun 1947, Beijing mengeluarkan sebuah peta untuk mendetailkan klaimnya terhadap wilayah itu. Dalam peta tersebut, 2 kepulauan terbesar masuk ke dalam teritori China. Namun, klaim tersebut mendapat kritikan dari banyak pihak. Klaim tersebut dinilai tak cukup didukung dengan bukti yang konkret. Contoh yang sering disebut adalah pada peta Persia China. Wilayah yang diklaim tidak memiliki koordinat yang jelas. Mengutip BBC, klaim China juga tidak jelas apakah hanya pada teritori derajat saja atau 9 garis imajiner tersebut juga mencakup perairan di sekitarnya.